Komisi Pemberantasan Korupsi membeberkan alasan belum lagi meminta pencekalan terhadap buronan Harun Masiku. Upaya paksa tersebut diketahui memiliki batas waktu, sedangkan pelarian Harun Masiku sudah bertahun-tahun. Fakta baru terungkap. Di balik buronnya tersangka kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR yang menjerat Harun Masiku. Pihak imigrasi menyatakan pencegahan perjalanan ke luar negeri Harun Masiku telah berakhir sejak 13 Januari 2021. Artinya, Harun Masiku saat ini tak bisa dicegah karena permintaan pencekalan oleh KPK telah berakhir 3 tahun lalu. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyebut, pencekalan terhadap Harun Masiku sudah pernah diajukan KPK dengan batas waktu tertentu, sedangkan Harun Masiku telah buron bertahun-tahun. Kini menurut Tanak, lembaga anti rasuah akan mengajukan upaya paksa itu lagi usai disebut belum diperpanjang. Sebelumnya PLT Dirjen Imigrasi Kementerian IMIPAS, Safar M. Godam menjelaskan, saat ini Harun Masiku tak bisa dicegah lantaran permintaan oleh KPK telah berakhir 3 tahun lalu, yakni 13 Januari 2021. Dengan belum adanya permohonan cekal, maka Harun Masiku dapat bebas melakukan perjalanan ke luar negeri. Meski demikian, Godam menegaskan, Harun Masiku tak tercatat berpergian ke luar negeri berdasarkan data perlintasan imigrasi. Berakhir pada tanggal 13 Januari 2021. Artinya KPK belum lagi memperpanjang izin pencegahannya, Pak? Belum mengajukan permohonan kembali. Dan komunikasinya masih ada, Pak, dengan KPK? Terakhir komunikasi berdasarkan surat dari kita mempertanyakan kembali status daripada pencegahan Harun Masiku dengan surat pada tanggal 11 Desember 2024. Di sisi lain, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI kembali melayangkan gugatan pra-peradilan terhadap KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait penyidikan kasus Harun Masiku. Gugatan kedua ini dilakukan lantaran kasus Harun Masiku dinilai mangkrak hingga bertahun-tahun. MAKI meminta hakim memerintahkan KPK untuk menggelar sidang Harun Masiku tanpa kehadiran terdakwa atau in absentia. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Penyidik KPK memeriksa mantan Menkumham Yasona Lauli terkait data perlintasan luar negeri Harun Masiku. Benarkah KPK mencurigai ada peran Yasona di balik menghilangnya Harun Masiku? Kita akan membahasnya bersama dengan juru bicara PD Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro serta mantan penyidik KPK Yudi Purnomo. Mas Yudi, Mas Seno, selamat malam semuanya. Malam, Mas. Malam, Mas Kevin. Mas Yudi, malam. Ya, terima kasih atas waktu bersama kami. Mas Yudi, sebagai mantan penyidik KPK, apakah pemeriksaan Yasona ini merupakan kemajuan dalam proses mencari Harun Masiku? Ya, kalau saya lihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Yasona tadi, sebenarnya itu lebih banyak terkait dengan pertama itu bukti formil ya, ketika Pak Yasona itu menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM ya, terkait dengan perlintasan imigrasi. Artinya penyidik ingin ya adanya keterangan saksi yang tertuang di dalam berita acara pemeriksaan bahwa benar ada perlintasan dari Harun Masiku. Kemudian itu juga sebenarnya kan penyidik sudah mempunyai data-datanya ya. Mungkin penyidik ingin ada keterangan saksi langsung dari menteri saat itu supaya mempunyai satu alat bukti. Kemudian yang kedua terkait juga dengan bagaimana yang bersangkutan sebagai politisi PDIP ya, yang menjadi salah satu pejabat di sana dengan meminta fatwa ya, ada surat untuk meminta fatwa. Artinya tentu penyidik ingin menelusuri dari jejaknya dari titik nol lagi gitu ya. Yang saya lihat ini kan berarti ada dua. Pertama terkait dengan larinya Harun Masiku, yang kedua terkait dengan material perkara dari Harun Masiku, di mana salah satu peristiwa rentetan atau jadinya peristiwa itu ya awalnya dimulai dari permintaan fatwa salah satunya. Jadi menurut saya
ini lebih banyak ke formil penyidik untuk mendapatkan satu alat bukti berupa keterangan saksi seperti itu. Karena memang kalau misalnya Pak Yasona sendiri mempunyai keterangan yang lebih, tentu pasti akan ditanyakan di dalam BAP, kemudian pasti Pak Yasona saya yakin juga akan menyampaikan kepada publik, karena tadi saja beliau menyampaikan kepada publik. Namun saya pikir dengan keberanian penyidik ya dalam beberapa waktu belakangan ini di bawah AKBP Rosa Purwobekti, ya setidaknya ada keseriusan lah dari KPK untuk mencoba mencari Harun Masiku. Ketika kemudian ada persepsi, ada politisasi, kemudian kenapa hangat-hangat tai ayam dan sebagainya, saya pikir itulah resiko yang harus ditanggung oleh KPK ketika mereka gagal untuk menangkap Harun Masiku selama 5 tahun ini. Kalau kemudian ternyata masih gagal juga dalam waktu yang dekat nih ya, apalagi sudah mau pergantian pimpinan, maka tentu badai serangan kepada KPK terkait adanya politisasi pasti akan selalu ada. Kalau saya masih yakin bahwa ini masih penegakan hukum. Kita semua sepakat bahwa Harun Masiku harus ditangkap karena dia menjadi salah satu dari 5 buronan yang belum berhasil ditangkap KPK saat ini. Demikian Mas Kevin. Ya, kalau misalnya memang proses pemeriksaan itu dimulai lagi dari awal, bagi PDIP ini bertele-tele tidak sih Mas Eno? Ya, bukan bagi kami ya, tapi bagi masyarakat kan ini kasus yang sangat lama itu waktu pertama kali rame. Bahkan saya saja baru pertama kali nyoblos itu waktu pertama kali ini kasus ini rame. Sehingga sangat lama, prosesnya panjang. Dan kenapa sih kok momentumnya kok sangat kebetulan gitu ya, berdekatan sekali. Waktu pemanggilan kemarin yang pertama pada pimpinan partai kami itu dilakukan menjelang pilkada. Lalu sekarang pada Pak Yasona itu dilakukan menjelang kongres. Jadi rasanya kok sangat kebetulan gitu. Buat kami apapun itu, hari ini Pak Yasona datang memenuhi panggilan KPK. Pak Hasto Kristianto juga sebelumnya datang memenuhi panggilan KPK sesuai dengan jadwal yang diminta. Artinya memang secara peraturan partai kita semua ditegaskan untuk selalu taat pada aturan hukum, selalu taat pada aturan undang-undang. Dan ini menjadi cerminan bahwa kita sebagai warga negara menjalankan tugas yang baik sebagaimana mestinya, memberikan keterangan bila mana diperlukan, dan saya kira tanggung jawab itu sudah kami lakukan. Jadi kami mengharapkan betul karena kami sudah menjalankan tugas sebagai warga negara secara profesional, tentu kita mengharapkan bahwa case ini memang betul adalah demi untuk penegakan hukum, bukan untuk politisasi, bukan untuk kriminalisasi, bukan untuk membangun negara dalam negara, bukan titipan terkait dengan tahun politik dan residu-residunya. Karena apapun itu tentu saja marwah dan reputasi panjang KPK dipertaruhkan kalau kemudian ini ikut serta dalam proses politicking. Kita berharap betul seluruh aparat penegak hukum juga berlaku profesional sebagaimana kami Pak Yasona, Pak Hasto yang sebagai bagian dari PDI Perjuangan telah menunjukkan sikap profesional datang sebagai warga negara yang baik. Itu Mas Kevin. Ya, Mas Yudi, tapi menurut Anda sendiri apakah memang Yasona Lauli ini ketika menjabat sebagai Menkumham memberikan kemudahan kepada Harun Masiku ketika masa buron? Lalu kemudian juga mengenai di PDIP sendiri ketika meminta diskresi partai begitu, ini kan juga memberikan keuntungan bagi Harun Masiku. Anda melihat itu, Mas Yudi? Ya, itulah yang menurut saya akan diperdalam oleh penyidik ya. Ketika kemarin KPK ya melalui juru bicaranya menyampaikan ada bukti baru ya. Ya, saya tentu juga menanti sekali nih bukti barunya seperti apa. Apakah seperti tadi Mas Kevin sampaikan, apakah ada kaitan Pak Yasona dengan larinya Harun Masiku atau Pak Yasona terkait dengan kasus dari penyuapan Harun Masiku terhadap komisioner KPU atau seperti apa? Ini kan tentu yang menurut saya masih menjadi tanda tanya bagi kita semua masyarakat. Bagi saya sih, ketika misalnya Harun Masiku sampai saat ini belum tertangkap, KPK tentu saya yakin sudah menjalankan prinsip teknis ya penyidiknya untuk mencari berdasarkan follow the family, keluarganya, kemudian follow the money, aliran-aliran uang dan sebagainya. Namun menurut saya ya sebenarnya kasus Harun Masiku ini ya itu tidak akan bisa ditangkap dia kalau misalnya terjadi kegaduhan, itu yang pertama. Yang kedua, terjadi pemeriksaan yang kita tahu pemeriksaan tentu terbuka, diliput media, ya ramai di mana-mana. Sampai saat ini saya masih yakin bahwa pertama Harun Masiku masih hidup,
Yang kedua tentu dia atau siapapun orang-orang yang berada di belakangnya, baik melindungi, membayari selama dia melarikan diri, tentu memantau terkait dengan situasi kondisi pencarian dari Harun Masiku ini, Mas. Namun sekali lagi bahwa saya sendiri selalu menghimbau, Harun Masiku ngapain Anda berada di luar sana? Toh paling hukumannya hanya 1 tahun apa 2 tahun penjara gitu ya selaku pemberi. Toh yang menerima suap yaitu Wahyu juga sudah bebas ya. Artinya tentu sudah tidak ada lagi yang perlu ditakutkan oleh Harun Masiku untuk keluar dari persembunyiannya. Seperti itu, Mas. Ya, Mas Eno, apakah memang aroma politis kental sekali terlihat karena ini juga mau berdekatan dengan Kongres PDIP di 2025 begitu pemanggilan Pak Yasona ini? Ya, dengan berbagai rentetan peristiwa yang terjadi, kalau kita melihat the bigger picture, susah untuk menghindarkan publik untuk membaca bahwa tidak ada nuansa politik di dalam apa yang terjadi pada PDI Perjuangan beberapa waktu belakangan. Mulai dari rentetan pemasangan spanduk yang provokatif, mempersoalkan keabsahan SK DPP Partai di Jakarta, lalu kemudian berbagai narasi di medsos yang ingin menenggelamkan Banteng, ingin mengalahkan Banteng, ingin tumbangkan Banteng, dan seterusnya yang terjadi dengan masif, lalu kemudian rentetan panggilan demi panggilan kepada elit-elit partai. Buat saya ini terlalu susah untuk tidak dibayangkan tidak ada nuansa politisnya. Apalagi ini momentumnya berdekatan sekali dengan beberapa peristiwa politik penting. Satu, baru saja selesai pilkada. Kedua, kemudian ada konsolidasi internal organisasi kami yang memutuskan ada sanksi berupa pemecatan kepada 27 kader yang dianggap itu melanggar ADART partai, yang kemudian berkhianat terhadap partai di dalam tahun politik kemarin. Lalu berdekatan juga dengan momentum konsolidasi internal menjelang Kongres. Nah, ini apakah kemudian tidak bisa dikaitkan satu sama lain? Saya rasa akan agak susah karena momentumnya berkaitan, nuansanya juga masih kurang lebih sama, dan buat saya ini tidak baik untuk demokrasi apabila tidak ada kepastian hukum terkait persoalan ini. Jadi buat saya hari ini susah untuk tidak mengkaitkan itu. Di publik, masyarakat pun juga menunggu kejelasan sebenarnya apa. Karena kalau marwah penegakan hukum kita dipertaruhkan hanya soal kriminalisasi hukum, hanya soal politisasi hukum, maka ini akan menjadi suatu presiden. Itu saja, Mas Kevin. Ya, Mas Eno, tapi di publik juga berkembang bahwa sebetulnya Harun Masiku itu sama seperti Mas Yudi katakan tadi, masih hidup, masih ada orangnya, mungkin tidak keluar dari Indonesia, tapi dia kemudian tidak mampu diungkap begitu ada di mana karena mungkin dilindungi oleh PDIP begitu. Dilindungi oleh PDIP sehingga kemudian akhirnya tidak mungkin bisa ditangkap. Tanggapan Anda bagaimana, Mas Eno? Ya, itu kan ranah KPK. Artinya bolanya sekarang ada di teman-teman KPK. Toh kalau kita bicara sebagai warga negara, semua elit PDI Perjuangan yang dipanggil oleh KPK untuk dimintai keterangan tidak pernah mangkir kok, selalu hadir memberikan keterangan yang dibutuhkan, datang sesuai dengan jadwal, dan memberikan keterangan secara terbuka kepada teman-teman pers setiap kali datang dari panggilan teman-teman KPK. Artinya tidak ada yang ditutup-tutupi dari proses ini. Kita taat hukum, kita taat asas. Untuk apa menutup-nutupi sesuatu yang jelas? Kami sebagai warga negara punya tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan apapun yang dibutuhkan oleh penegak hukum. Sehingga saya rasa tidak ada, kalau itu ada asumsi semacam itu asumsi yang kemudian harus dibuktikan oleh pihak yang menuduh. Dan hari ini kan sampai hari ini tidak ada kemudian perkembangan yang signifikan dari proses itu. Buat saya bolanya di teman-teman KPK, dan saya rasa ini kasus sudah sangat berlarut-larut, sudah sangat lama, dan jika diteruskan seperti ini rawan sekali kalau kemudian tidak diselesaikan karena nuansa politiknya terlalu kental. Itu, Mas Kevin. Baik, Mas Eno, Mas Yudi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.